muda lainnya adalah Dimas dan wanita yang adalah pacarnya bernama Shirley. Zeta, bukankah kamu selalu ingin pergi ke klub Orbit untuk melihatnya? Aku kebetulan mendapatkan kartu keanggotaan ayahku hari ini, jadi aku akan mengajakmu melihatnya hari ini. Franco melambaikan tangannya dengan bangga dan puas di wajahnya. Segera, Zeta berseru, mencium wajah Franco dan berkata dengan penuh semangat, "Sayang, kamu hebat, aku sangat mencintaimu." Sebaliknya, Eren dan Geisha tampak cukup tenang. Zeta memutar matanya dan berkata, "Geisha, kamu masih belum tahu seperti apa klub Orbit kan?" Geisha menggelengkan kepalanya. Zeta terus memperkenalkan, klub Orbit adalah klub terbesar dan paling misterius di provinsi Caktuar kami. Hanya orang terkaya teratas yang bisa menjadi anggota di sana. Anggota di sana dibagi menjadi 4 tingkatan, platinum, emas, perak, dan perunggu. Hanya perunggu saja, biaya keanggotaan tahunan mencapai 10 juta, biaya keanggotaan perak 24 juta, biaya keanggotaan emas 100 juta, sedangkan untuk platinum, tidak peduli berapa banyak uang yang dibayarkan itu tidak tersedia kecuali diberikan langsung oleh pemilik klub. Tahukah kamu bahwa Regi, orang terkaya di Caktuar, hanyalah anggota emas dan ayah Franco adalah anggota perak klub Orbit? Oke, Zeta, ayo pergi. Franco berpura-pura rendah hati dan melambaikan tangannya, tapi ada semacam rasa puas diri di matanya yang tidak bisa disembunyikan. Tapi yang membuatnya kecewa, baik ekspresi wajah Eren maupun Geisha tidak ada perubahan. Tiba-tiba, dia mencibir di dalam hatinya. Bagaimana orang-orang kecil tahu keberadaan seperti klub Orbit? Nyatanya perkenalan Zeta hanyalah permukaan klub Orbit. Alasan sebenarnya mengapa orang kaya dari semua lapisan masyarakat berbondong-bondong untuk bergabung dengan klub Orbit adalah karena ada transaksi tertentu yang tidak dapat diketahui oleh orang biasa. Setengah jam kemudian, 2 mobil sport melaju ke klub Orbit. Klub Orbit dibangun di pusat kota seluas ratusan hektar. Hanya berdasarkan lokasi ini, dapat diketahui seberapa kuat latar belakang pemilik klub Orbit. Bagian depan klub dijaga oleh para mantan tentara elit. Penjaga keamanan hanya mengizinkan mereka masuk setelah mereka menunjukkan kartu keanggotaan perak. Setelah memarkir mobil dan keluar dari mobil, 2 staf wanita dari klub sudah datang untuk melayani mereka. Kedua anggota staf itu baru berusia 20-an, tinggi dan ramping, mengenakan cheongsam, menguraikan lekuk tubuh yang menggoda. Mata Franco terus tertuju pada kedua wanita itu, tetapi dia tidak berani menyentuhnya. Karena ketika datang ke klub Orbit, seseorang harus mematuhi peraturan dan mereka yang berani melanggar peraturan akan diajari menjadi manusia. "Maaf Tuan, layanan seperti apa yang kamu butuhkan?" Salah satu wanita cheongsam bertanya. Acara di sini sangat lengkap, termasuk berbagai acara olahraga dan hiburan. Bagaimana kalau kita pergi bernyanyi? Zeta menyarankan. Oke, saya ingin bernyanyi. Ayo bernyanyi. Franco melambaikan tangannya yang besar dengan sangat bangga. Semuanya, mari ikut dengan kami. Dipimpin oleh 2 gadis cheongsam, rombongan pergi ke gedung lantai 4. Lantai pertama adalah lobi dan bar, lantai kedua adalah bar, lantai ketiga dan keempat adalah KTV. Setelah menggesek kartu untuk membayar, rombongan sampai di sebuah ruangan. Setelah beberapa saat, seorang pelayan membawakan minuman dan piring buah serta makanan ringan. Zeta memiliki kepribadian yang lebih ceria dan hidup, jadi dia dengan cepat mulai bernyanyi. Harus diakui bahwa dia bernyanyi dengan sangat baik. Dia menyanyikan 3 lagu berturut-turut dan masih belum selesai. Kemudian dia mengajak Shirley dan Geisha untuk bernyanyi bersama. "Eren kan? Ayo bermain bersama." Franco menggoyangkan cangkir sumbat di tangannya. Eren tersenyum, "Saya tidak akan bermain, kalian saja." Daripada membuang-buang waktu bermain-main dengan mereka, lebih baik gunakan itu untuk meredam cakra murni. Wajah Franco sedikit menggelap. "Kamu tidak mau memberikan muka? Kami akan minum 1 cangkir jika kami kalah. Kamu bisa minum setengah cangkir saja." "Baiklah kalau begitu,
Aku akan minum 1 gelas. Eren setuju setelah memikirkannya. Bagaimanapun juga, pihak lain adalah pacar teman Geisha. Dia tidak ingin mempermalukannya. Melihat persetujuan Eren, Franco bertukar pandang dengan Dimas. Sedikit penghinaan melintas di matanya. Tapi setelah 20 menit, Franco menyesalinya. Karena dalam 20 menit ini, Eren tidak kalah sekalipun dan mereka berdua telah minum hampir 1 botol anggur. Bahkan jika mereka kuat minum, rasanya masih sedikit tidak nyaman. Masih ingin bermain? Eren bertanya sambil tersenyum. Ya, Franco yang ingin mendapatkan kembali posisinya, tidak rela melepaskannya. Setelah 10 menit, Franco akhirnya tidak bisa menahannya lagi dan merasa akan muntah setelah menyesap lagi. Aku akan ke kamar mandi. Franco bangkit dan bergegas keluar. Kamu hebat. Dimas mengacungkan jempol pada Eren. Kondisinya sedikit lebih baik daripada Franco, tapi tidak jauh lebih baik. Lumayan. Eren tersenyum. Beberapa menit kemudian, Franco kembali ke ruangan, wajahnya menjadi pucat. Ayo lanjutkan. Franco berkata dengan enggan. Tapi setelah hanya 2 pertandingan, pintu ruangan ditendang terbuka. Seorang pemuda jangkung masuk dengan seorang wanita cantik di pelukannya. Sekelompok orang mengikuti di belakangnya. Segera, wajah Franco sedikit berubah, matanya berkedip. Seseorang yang dibawa oleh pemuda itu melangkah maju, mematikan musik dan menyalakan lampu di dalam ruangan. Nora, bajingan mana yang barusan melecehkanmu? Wanita menawan yang berada di pelukan pria muda itu menyapu dengan mata dingin dan berkata dengan nada dingin. Itu dia. Nora menunjuk Franco dan berkata. Segera, 2 pria kuat melangkah maju, membawa Franco ke tengah ruangan dan memaksanya berlutut di depan pasangan itu. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan dia. Zeta ingin berlari, tapi dihadang oleh pria kuat berbaju hitam. Ayahku Baskoro, cepat lepaskan aku, jika tidak, aku tidak akan membuatmu terlihat baik. Teriak Franco dengan tegas. Baskoro? Hehe. Pria muda itu tersenyum dengan jijik, dia bukan siapa-siapa, patahkan tangannya. Jangan! Wajah Franco berubah drastis, ini klub Orbit, jika kamu menyakitiku, bos klub tidak akan melepaskanmu. Mendengar ini, cibiran melintas di mata pemuda itu, konyol berani mengancamku dengan bos klub Orbit, cepat patahkan tangannya. Jangan patahkan tanganku. Franco berjuang mati-matian, tapi sayangnya bahunya ditekan dengan kuat. Pada saat yang sama, pria kuat lainnya muncul dengan pipa baja di tangannya dan mengayunkannya ke lengan Franco. Berhenti! Pada saat ini, Eren berdiri dan berteriak dengan tenang. Beri aku alasan, jika tidak, tanganmu pun akan patah. Pria muda itu berkata sambil tersenyum, tapi ada rasa dingin di matanya. Kamu berasal dari keluarga Firdausi, kan? Namaku Eren Brown, jika kamu tidak mengenalku, kamu bisa menelepon Hilmi dan bertanya. Eren berkata dengan ringan. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi wajah pemuda itu berubah drastis, terutama kata Eren yang membuatnya hampir tidak bisa bernapas, ada kepanikan yang tebal di matanya. Segera, dia membungkuk 90 derajat dan berkata dengan hormat, aku Anton dari keluarga Firdausi telah bertemu Tuan Brown, kuharap Tuan Brown memaafkanku. Melihat pemandangan ini, bukan hanya Franco, Zeta, Dimas dan Shirley yang menunjukkan ekspresi tidak percaya. Orang-orang yang dibawa oleh Anton juga tidak percaya. Yang mengejutkan Franco dan yang lainnya adalah Eren hanya mengatakan sebuah nama, tapi pemuda bernama Anton itu langsung ditundukkan dan ekspresinya tampak sedikit panik. Rombongan Anton merasa luar biasa karena mereka semua tahu siapa Hilmi, seseorang yang berani memanggil Hilmi dengan namanya secara langsung dan membuat Anton sangat menghormatinya, memiliki identitas dan asal-usul yang tak terbayangkan. Bangun! Eren berkata dengan ringan. Terima kasih Tuan Brown. Anton meluruskan tubuhnya,
tapi ekspresinya sangat kaku. Kamu mengenalku? Eren memandang Anton dengan rasa ingin tahu dan bertanya. Nama Tuan Brown telah lama tersebar di seluruh Caktuar. Sebagai anak dari keluarga Firdausi, aku secara alami telah mendengar nama Tuan Brown. Anton menyanjung dan memujinya. Mendengar kata-kata Anton, Franco, Dimas, Zeta dan Shirley semuanya tampak bingung. Apakah Eren memiliki latar belakang yang besar? Mengapa mereka belum pernah mendengarnya? Geisha sama sekali tidak terkejut karena ayahnya telah mengungkapkan beberapa hal tentang Eren kepadanya. Ngomong-ngomong, bagaimana dia menyinggungmu? Tiba-tiba, Eren mengganti topik pembicaraan, melirik Franco dan berkata, "Karena dia adalah teman Tuan Brown, mari kita lupakan saja." Anton tertawa. Eren melambaikan tangannya, "Kamu tidak bisa mengatakan itu. Jika aku tidak salah, seharusnya dia melakukan sesuatu pada wanita ini. Jika tidak serius, biarkan dia meminta maaf. Jika serius, maka beri dia pelajaran yang tepat." Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Franco tiba-tiba berubah. Zeta berteriak kepada Eren dengan tidak puas, "Hei, Eren, apa maksudmu? Tidakkah menurutmu latar belakang keluarga pacarku baik? Kamu cemburu, jadi kamu sengaja membalas dendam padanya. Sombong! Jangan kasar pada Tuan Brown." Anton tiba-tiba menatap Zeta dengan dingin. Tatapan tajam itu langsung membuat pihak lain mundur karena terkejut dan jatuh ke sofa segera. Dia membungkuk ke Eren lagi dan berkata, "Tuan Brown, baru saja pacarku pergi ke kamar mandi untuk merias wajahnya. Aku tidak menyangka orang ini akan mencabulinya dan memegang pantatnya." "Omong kosong, dialah yang merayuku lebih dulu," teriak Franco tiba-tiba. Mendengar ini, Eren diam-diam menggelengkan kepalanya. Karakter Franco ini benar-benar mengkhawatirkan. Dia menolak untuk mengakuinya bahkan ketika datang kepadanya, jadi dia melambaikan tangannya. "Aku tidak peduli dengan masalah ini, kamu bisa membawanya untuk menyelesaikan masalah." "Terima kasih Tuan Brown." Anton sangat gembira, mengedipkan mata pada pria kuat. Mereka segera mengangkat Franco dan menyeretnya keluar dari ruangan. Melihat ini, Zeta menjadi pucat karena ketakutan dan berteriak kepada Eren, "Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Kamu harus membiarkan mereka melepaskan Franco. Jika tidak, ayahnya tidak akan melepaskanmu." "Bodoh!" Mendengar wanita ini berani mengancam Tuan Brown, Anton mencibir di dalam hatinya. Pada saat ini, seorang pria paruh baya dengan jas dan sepatu kulit datang dengan sekelompok penjaga keamanan yang membawa tongkat karet. Ketika melihat Anton, dia tidak bisa menahan ekspresi terkejut dan buru-buru berkata, "Tuan Muda Firdausi, apa yang terjadi di sini? Apakah ada seseorang yang menyinggungmu?" Begitu melihat pria paruh baya ini, Franco langsung mengenali bahwa dia adalah Brody, manajer klub Orbit. Dia pernah bertemu dengannya ketika dia datang bersama ayahnya Baskoro. Ayahnya sangat sopan kepadanya, samar-samar, ada sedikit sanjungan. Dia awalnya ingin meminta bantuan, tapi ketika melihat Brody menghormati Anton, dia segera mengerti bahwa identitas Anton di depannya lebih kuat dari yang dia bayangkan. Jika tidak, Brody tidak akan begitu sopan kepadanya. "Orang yang menyinggungku sudah ditangkap, tidak apa-apa, jangan ganggu tamu lain," Anton berkata dengan suara yang dalam. Pada saat ini, Franco tiba-tiba berteriak, "Zeta, cepat minta teman sekelasmu untuk meminta Tuan Brown menyelamatkanku." Zeta pada awalnya tidak memahami situasinya, tapi mendengar permohonan bantuan Franco, dia mengerti bahwa mereka harus bergantung pada Eren untuk menyelamatkan Franco. "Geisha, bisakah kamu?" "Maaf Zeta, aku tidak ingin menentang keputusan yang dibuat Kak Eren." Geisha berkata dengan ringan. Baru saja, Zeta meneriaki Eren 2 kali, yang telah membangkitkan ketidakpuasannya. Terlebih lagi, kali ini adalah kesalahan Franco sendiri, jadi dia sama sekali tidak ingin menjadi perantara untuk Franco. "Bugh!" Tiba-tiba, Zeta berlutut di depannya dan berkata dengan menyedihkan, "Geisha, tolong selamatkan Franco demi teman makan kita." Melihat Zeta berlutut di tanah,
Mata Geisha berkilat tak tertahankan, dia tanpa sadar menatap Eren. Eren mengangguk padanya dan berkata lagi, "Anton, beri dia sedikit pelajaran agar dia bisa mengingat lebih baik, jangan berlebihan." "Ya, Tuan Brown." Anton mengangguk dengan tergesa-gesa, sementara Brody di samping terkejut, kemudian berkata sambil tersenyum, "Tuan Muda Firdausi, siapa Tuan Brown ini?" "Jangan tanya apa yang seharusnya tidak kamu tanyakan." Anton berkata dengan wajah dingin. Ya, aku terlalu banyak bicara." Brody berkata dengan tergesa-gesa, tapi dia menjadi semakin yakin bahwa identitas Eren luar biasa. "Nora, maju dan tendang dia untuk melampiaskan amarahmu." Anton berkata kepada pacarnya. Pihak lain mengangguk, melangkah maju dan memberi Franco 2 tendangan, lalu memberi hormat pada Eren. "Terima kasih Tuan Brown." "Tidak butuh." Eren mengangguk. Anton berkata lagi, "Tuan Brown, kamu pergi dulu." "Pergilah." Eren menanggapi. Segera, kelompok Anton, Brody dan yang lainnya menghilang. Tapi setelah hal seperti ini terjadi, tidak mungkin lagi untuk terus bermain. "Berhenti bermain, ayo pergi." Franco menatap Eren dan Geisha dengan dingin, melangkah keluar dari ruangan. Zeta dengan cepat mengejar. Melihat adegan ini, Dimas diam-diam menggelengkan kepalanya. Franco ini benar-benar terlalu buruk sebagai seorang pria. Dia bahkan ingin mempertimbangkan apakah harus berteman lagi dengannya di masa depan. Bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa Eren memiliki latar belakang yang luar biasa. Jika dia tidak membuka mulutnya, Franco tidak bisa lolos begitu lancar, tapi bukannya bersyukur, dia malah bersikap dingin pada pihak lain. Perilaku seperti ini benar-benar bodoh. "Tuan Brown, maafkan aku tidak menduga Franco adalah orang seperti itu. Aku di sini untuk meminta maaf kepadamu atas namanya," kata Dimas. "Tidak apa-apa, ayo pergi juga." Eren melambaikan tangannya. "Kemana Tuan Brown ingin pergi, aku akan mengantarmu." Mengenai hal ini, Eren tidak sopan dan meminta Dimas mengantar mereka kembali ke hotel. "Kak Eren, Franco terlalu bodoh. Jika kamu tahu, kamu seharusnya tidak menjadi perantara untuknya." Kembali ke hotel, Geisha berkata dengan marah. Eren tersenyum dan tidak menganggapnya serius. Setelah kembali ke kamar presidensial, Eren kembali ke kamarnya. Dia mengeluarkan tungku Kaisar Yu dari Yabes. Meskipun tungku Kaisar Yu memiliki bentuk yang persis sama dengan miliknya, Eren merasa kedua tungku ini sangat berbeda. Setelah beberapa penelitian, dia tidak dapat menemukan apapun, jadi dia menelan 3 tetes cairan emas. Setelah beberapa lama, Eren menghembuskan napas berat, tapi senyum muncul di sudut mulutnya. 3 tetes cairan emas yang berjasa meningkatkan umurnya sekitar 1 tahun lagi.